Halo teman-teman semua, kembali lagi sama aku Kalista Dava Aurelia dengan 3 digit NIM terakhir itu 116. Kali ini aku pengen bawain materi yang gak kalah seru dari video-video sebelumnya, yaitu boolean, if, elif, else, sama kondisi Python. Oh iya, sama aku bakal jelasin tentang flowchart ya. Oke, daripada kelamaan, yuk kita ke videonya. Oke, seperti biasa aku udah nyiapin PPT singkat untuk kalian. Jadi biar ngebantu untuk kalian memahami penjelasan aku. Di sini ada kondisi logika if else judulnya. Oke, next. Oke, pertama di sini ada kondisi Python dulu. Nah, kondisi di Python adalah struktur kontrol seperti if, elif, dan else yang memungkinkan program membuat keputusan dengan mengeksekusi blok kode tertentu hanya jika kondisi yang diberikan bernilai true atau benar. Tuh. Kondisi dievaluasi menggunakan operator perbandingan seperti kalian lihat ini ya simbolnya. Dan operator logika and or not untuk menghasilkan nilai boolean true atau false, jadi benar atau salah. Next di sini aku bikin pengertian boolean adalah sistem logika yang menggunakan operasi dasar seperti and or not dan XOR. Konsep ini menjadi dasar dari sistem komputasi digital yang bekerja dengan bit unit terkecil dalam informasi digital. Nah, selanjutnya di sini ada operator dalam boolean. Ya, aku jelasin satu-satu. Not itu tuh negasi, yaitu membalikan nilai logika jika true menjadi false, begitu pula sebaliknya. Jadi misalkan benar menjadi salah, kalau salah pun jadi benar gitu. Jadi membalikan nilai. Yang kedua ada and, yaitu menghasilkan true hanya jika kedua kondisi bernilai true. Yang ketiga ada or, yaitu menghasilkan true jika salah satu kondisi bernilai true. Jadi ada benar salah, tapi di sini kita yang diambil itu true-nya atau benarnya. Yang keempat ada XOR, yaitu menghasilkan true hanya jika salah satu kondisi true namun tidak keduanya. Oh, ini agak sama ya, berarti OR dan XOR. Oke. Oke, selanjutnya ada if, yaitu pengertian di sini adalah pernyataan kontrol kondisional yang memungkinkan program membuat keputusan dan mengubah alur eksekusi berdasarkan suatu kondisi yang benar true atau salah false. Jika kondisi if terpenuhi atau bernilai true, maka blok kode di dalamnya akan dieksekusi. Jika tidak bernilai false, blok kode tersebut akan dilewati. Jadi misalkan nilai tersebut di soal ada X lebih dari 50. Nah, di bagian A itu dia lebih dari 50, yaitu misalkan 60. Tapi kalau misalkan dia kurang dari 50 atau misalkan 30, itu dia bakal melewati blok tersebut gitu. Emang gitu ya? Udah, ini cut aja ya. Oke, selanjutnya if, yaitu pengertiannya pernyataan kontrol kondisional yang memungkinkan program membuat keputusan dan mengubah alur eksekusi berdasarkan suatu kondisi yang benar atau true atau salah false. Jika kondisi if terpenuhi yaitu bernilai true, maka blok kode di dalamnya akan dieksekusi. Jika tidak atau bernilai false, blok kode tersebut akan dilewati. Yang kedua, cara kerja if itu yang pertama Anda memberikan suatu kondisi atau ekspresi logika yang akan diperiksa oleh program. Yang kedua ada evaluasi, yaitu program akan mengevaluasi kondisi tersebut dan hasilnya akan berupa nilai boolean, yaitu true atau false. Yang keempat, eksekusi kondisional. Jika true, program akan menjalankan satu atau lebih baris kode yang berada di dalam blok if. Yang kedua, jika false, program akan melewati blok if dan melanjutkan eksekusi ke kode setelah blok if tersebut. Next, di sini kita masuk ke elif dan else. Nah, dalam bahasa pemrograman, elif dan else adalah bagian dari struktur percabangan atau yang biasa disebut dengan control flow yang digunakan untuk membuat program membuat keputusan berdasarkan kondisi yang berbeda. Nah, elif sendiri ini singkatan dari else if, yaitu memungkinkan penambahan kondisi alternatif setelah kondisi if awal. Sedangkan else adalah blok kode terakhir yang akan dieksekusi jika tidak ada satu
meskipun kondisi if atau elif sebelumnya yang terpenuhi atau bernilai benar. Nah, di sini ada perbedaan elif dan else. Aku jelasin dulu yang elifnya. Yang pertama digunakan untuk menguji kondisi tambahan setelah if pertama. Dan yang kedua membutuhkan kondisi spesifik untuk dievaluasi. Yang ketiga memungkinkan Anda untuk memiliki beberapa pilihan kondisi, bukan hanya dua. Selanjutnya di else sendiri, yang pertama tidak memiliki kondisi sendiri, blok kodenya akan dieksekusi jika semua kondisi sebelumnya salah. Yang kedua, menyediakan tindakan default ketika tidak ada kondisi yang cocok. Nah, terakhir di sini adalah flowchart. Nah, flowchart sendiri ini pasti kalian nggak terlalu asing, yaitu pengertiannya sendiri adalah representasi visual atau bagan alir dari algoritma, logika, dan langkah-langkah suatu program komputer yang menggunakan simbol-simbol standar yang dihubungkan dengan panah untuk menunjukkan urutan proses dari awal hingga akhir. Flowchart ini berfungsi sebagai panduan bagi programmer untuk merancang, memahami, menganalisis, dan memecahkan masalah dalam suatu program. Serta dia juga membantu orang lain yang kurang teknis untuk memahami cara kerja program. Nah, di sini aku udah tampilin foto dari flowchartnya seperti apa, atau contoh flowchartnya itu seperti apa. Ini ada simbol-simbolnya dari lingkaran, yaitu operation. Yang kedua ada tanda panah, yaitu transfer or transport. Yang ketiga ada persegi atau rectangle, itu inspection. Terus ada yang selanjutnya ada delay. Terus yang segitiga atau piramid ke bawah ini adalah storage atau file. Di sini juga ada contohnya seperti apa startnya, receive ordernya, input, dan lain-lainnya. Oke, segitu aja pembahasan dari aku, singkat aja karena kita langsung aja untuk mengeksekusi pemrogramannya itu seperti apa. Nah, seperti biasa aku menggunakan website dari Scratch. Pertama aku mau bahas dulu tentang variabel. Oke, kita mulai dari ininya dulu. Ini sama variabel. Kita ke box dulu, say hello. Nah, kode yang kita bakal atau aku bakal gunakan yaitu adalah operator. Ini. Nah, boolean itu kan tadi ada true dan false ya. Jadi misalkan di sini aku tetap kasih angka 50 sama dengan 50. Kalau misalkan kita when ininya diklik, nah, dia pasti jawabannya benar karena 50 sama dengan 50. Tapi misalkan kalau aku isi dengan 45 atau 49 aja biar nggak terlalu jauh, ini pas kita klik itu pasti salah. Karena di sini kan angkanya memang 49 bukan sama dengan 50. Next itu Nextnya kita, aku bakal coba yang ini pakai not ini terus ini. Nah, kita 50 lagi. 50. Kalau pakai not biasanya itu kebalikannya ya. Jadi misalkan seharusnya true tapi dia di sini programnya nanti yang keluar bakal false. Tuh, bakal false misalnya. Ini kalau misalkan ya 49 sama dengan 50 tuh bakal true. Pokoknya kalau misalkan kalian pakai pemrograman atau kodenya operator not itu kalian bakal kebalikannya, angkanya yang tadinya seharusnya benar jadi salah, kalau yang seharusnya salah jadi benar gitu. Oke, selanjutnya di sini juga aku mau pakai ini misalkan lebih dari 50, ini 60. Nanti kita klik sini true karena 60 lebih besar dibandingkan 50. Tapi kalau misalkan aku klik atau ketik 50, ini bakal salah karena seharusnya lebih besar lagi, jangan 50, nggak boleh sama seperti angka di sebelah kanannya. Coba kalau misalkan aku 50,1 ya,
ini bakal true karena kan lebih dari 50. Sama kalau misalkan kalian pakai ini yang lebih kecil, berarti misalkan 40, ini true. Nah kalau misalkan 60 itu nggak bakal false tuh. Pokoknya di boolean ini tuh adanya true sama false, cuma tadi yang kayak tadi nih kalau pakai not itu bakal jadi kebalikannya, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya aku pengen pakai variabel. Ini variabel, terus misalkan ini kita drag ke sini. Nah terus kita pakai operatorsnya, kita pakai yang ini. Kita pengen buktiin tapi pakai variabel. Oh ya, ini jangan lupa untuk make variabel dulu ya. Misalkan number of people. Oke. Ini kita set dulu ke number of people. Ini kita set misalkan orangnya ada 80. Nah, selanjutnya di sini kita Oke, kalau kita klik pasti salah karena 80 ini bukan lebih dari 50. Tapi kalau misalkan kurang dari 50, tapi kalau misalkan kita taruh di 40, tapi lagi pasti true karena 40 kurang dari 50. Nah, selanjutnya itu coba kalau misalkan pakai ini ya. Number of people, terus misalkan ininya ada 200. Nah, 200 terus kita set lagi di sini ke 1. Ini kita make a variable font system. Oke. Nah, kita set dulu ke font systemnya, jangan lupa. Terus ini untuk Android. Sama kayak tadi, kita pakai say hello. Terus sini taruh. Ini kita setting ke Android juga. Dalamin dulu. Nah, pasti true karena kayak Android sama Android. Android. Nah, kalau misalkan aku ganti pakai iOS juga dia bakal true. Salah gak sih? Seharusnya pakai sama dengan, biar nih. Oke, dari sini yang sama dengan number of people. Terus aku tulis di sini Android. Masih salah karena bukan number of people, tapi kalau misalkan kalian ganti variablesnya dengan misalkan font system di sini, ini kita hapus dulu, maka jadi true. Tapi kalau misalkan di sini kita ganti bukan Android jadi iOS, masih false karena kan di sini font system untuk Android itu. Cuma makanya tadi kalau misalkan kita juga variable masih number of people, dia juga bakal salah karena tidak sesuai dengan data yang kita kasih gitu teman-teman. Oke, masih pakai contoh yang sama tadi. Aku pengen ini lagi ya, variasiin lagi. Misalkan di sini sekarang kita pakai operators or. Terus ini taruh sini. Terus konsisten terus ini. Terus ini. Oke, ini jangan lupa pakai variabelnya of system. Oke. Coba kita jalanin. Pasti true. Nah, kalau misalkan kayak ganti di sini jadi iOS, apakah yang akan terjadi? Tetap true juga. Jadi misalkan kalau kalian nulis iOS di sini, terus tapi walaupun ada Androidnya itu tetap true ya guys, karena ini yang diambil hanya salah satu yang benar aja. Tapi kalau misalkan nggak iOS nggak Android itu kayak gimana? Nah, misalkan kayak Windows. Pasti bakal salah karena tidak ada di salah satu ini, tidak Android tidak juga iOS gitu teman-teman. Coba aku pengen coba deh kalau variabelnya ini diganti sama number of people.
pasti hasilnya juga salah ya, karena kan di sini yang di C-nya ini kan hanya konsisten, variabel konsisten yang dijalankan. Kalau ini kan aku set variabel kan di number of. Oke, selanjutnya aku pengen buat if else ini dengan temperatur ya. Kan ini udah ada contohnya, tapi tenang aja, nanti aku kasih tahu lagi gimana tutorialnya. Pertama yang pasti kalian pakai ini dulu yang di bagian events, terus sama variabel. Nah, habis itu kalian setting sama variabel tuh temperatur. Terus habis itu kalian pakai ini, pakai control if else, yang ada tulisan if else gini. Nah, terus habis itu kalian ke bagian operator, klik yang ini. Nah, terus ke control events, variables, terus temperatur. Nah, di sini misalkan ini aku isi dulu ya. Misalkan di sini 20, atau kita samain aja paling sini 26,7 biar makin paham. 26,7 20 aja ya, 20 aja deh. Terus ini juga ini juga 20. Terus di bagian sini bagian sini kalian say hello gini. Nah, nyalakan pemanas. Terus habis itu kita langsung pakai ini dulu, pakai control lagi yang if else karena kondisinya banyak teman-teman. Nah, terus kalian ke operators, ke bagian end, ke bagian ini, terus bagian ini. Jadi ntar kita tuh ada suhu maksimum minimumnya gitu loh ya, suhu maksimum sama minimumnya, kondisi maksimum dan minimumnya gitu. Nah, ini pakai variabel lagi temperatur, ini juga temperatur. Misalkan di sini 19,5, terus di sini 25. Okay. Terus kalian pakai yang looks, bilang oke. Jadi misalkan kalau temperaturnya lebih dari 19,5 dan temperaturnya kurang dari 25, itu berarti oke, nggak panas, nggak dingin, pokoknya standar ya. Nah, habis itu kalian ke bagian if else lagi, ini memang agak banyak else nya, terus pakai sama yang kayak tadi. Salah teman-teman, ini seharusnya yang terus aku lebih dari 2 coba kita jalan. Oke ya teman-teman, karena dia suhunya lebih dari 25. Oh ya, aku mau nambahin, tadi mungkin aku ada sedikit kesalahan, baru nggak juga. Tadi kan data aku masih 20, tapi kalau misalkan kalian ganti jadi 16 misalkan ya, itu kan dia dikurang dari 20, berarti nyalakan pemanas, artinya teman-teman kedinginan gitu loh. Nih, nyalakan pemanas gitu. Oke, selanjutnya tadi kan di scratch, sekarang aku mau nyoba di Replit yang temperatur. Pertama kita ketik temperatur sama dengan 20.0. Terus kita pakai if temperatur jika temperatur kurang dari, bentar, aku lupa tandanya, 20 derajat, print pantas typo guys.
print turn the heater on atau nyalakan pemanas. Selanjutnya kita pakai elif temperatur ini sama dengan 20 derajat dan temperatur ini sama dengan 25 derajat. Nah, terus kita print. Oke. Maaf ya, aku suka typo biar enak lihatnya. Terus selanjutnya ada else, pakai titik 2, habis itu print. Turn the heater off. Pantas saja, sabar. Nih, kita lihat dulu. Jadi yang salah teman-teman. If temper. Oh iya, guna ya kurang, sorry ya, baru ngeh. Ini. Terus open data dulu, soalnya aku suka typo teman-teman. Heater on plus temperatur and temperatur gimana ini, kenapa ya? Oke, else coba ya teman-teman. Unmatch. Sebentar, berarti ada yang salah. Kita lihat dulu yang salah di bagian mana. Oke, temperatur udah. Oh, kayaknya aku yang salah tulis deh. Di sini line kelima ini. Oh, pantas teman-teman, aku kurang ini. Nih, ya enggak sih? Sebenarnya 20 derajat juga boleh ya, nggak usah 20.0, cuma apa kita ikutin aja. Dan temperatur 25. Oke. Tadi kurang tanda kurungnya aja teman-teman. Jadi oke. Misalkan di sini aku tulis pemrogramannya temperatur sama dengan 20 derajat. Jadi jika temperatur kurang dari 20 derajat itu bakal turn the heater on atau nyalakan pemanasnya. Nah, terus kalau misalkan berarti nyalakan pemanasnya berarti di situasi ini tuh dingin banget. Jadi teman-teman yang kayak menyalakan pemanasnya agar tidak terlalu dingin gitu. Terus di sini ada temperatur 20 derajat dan temperatur 25 derajat. Ini print oke. Nah, terus di sini turn the heater off atau matikan pemanas. Biasanya kalau kayak gitu terlalu panas ya. Ya, jadi maunya dingin gitu. Oke, teman-teman, project selanjutnya adalah kayaknya di sini tentang mengemudi. Oke, aku stop dulu deh. Nah, aku tadi udah bikin juga ini programnya karena lumayan panjang, jadi aku skip aja bagian ini. Tapi tetap sama caranya kayak yang aku jelasin. Kita hari ini pakai if else. Teman-teman boleh pause aja kalau misalkan pengen ikutan bikin juga nih. Oke, pertama di sini seperti biasa ada go untuk running pemrogramannya sama stop untuk memberhentikan pemrogramannya. Di sini juga sama ada go untuk menjalankan pemrogramannya. Nah, di pertanyaan sini adalah ini di bagian sensing. Bukan sensing. Di bagian ya di bagian sensing. Sorry, aku nggak ngeliat tadi. Di bagian sensing di sini ada where do you want to drive? South Africa, Mexico, India, France. Terus di sini ada country-nya. Jadi kayak nanti kita jawab negara kita mau mengemudi ke South Africa atau Afrika Selatan, Meksiko, India atau Prancis. Nah, terus ntar ditanyain juga nih karena kan di Indonesia pun juga ada ketentuan kayak misalkan umur segini udah bisa mengendarakan motor ataupun mobil. Nah, di negara lain juga punya ketentuan seperti itu. Nih, terus ntar kita juga bakal answer this question, berapa umur kita,
nih user age atau umur pengguna. Terus nanti di sini kalau misalkan kita jawabnya aku pengen ke Afrika Selatan, terus nanti kan ditanya lagi umurnya berapa, misalkan umurnya 17 tahun, berarti you can drive, maksudnya kamu bisa mengemudi. Tapi kalau misalkan di bawah 16 tahun, itu 15 tahun misalkan, itu berarti kita nggak boleh mengemudi guys. You can drive, jadi kita nggak diperbolehkan untuk mengemudi. Nah kalau misalkan kita pilih negara Meksiko, nah umur kita lebih dari 17 itu kita boleh mengemudi. Tapi kalau misalkan di bawah umur lebih dari 15 tahun itu kita didampingin sama bukan didampingin ya, persetujuan dari orang tua kita. You can drive with parental agreement. Jadi kayak kita agreement. Jadi kita tuh juga harus disetujui sama orang tua kita boleh mengemudi apa tidak. Nah, terus selanjutnya ada di umur 14, lebih dari 14 tahun. Nah, you can drive with parental supervision, kayak pengawasan orang tua. Nah, terus atau kalau misalkan di bawah itu kamu gak boleh mengemudi. Nah, kalau misalkan di Dias juga sama, misalkan lebih dari 17 tahun kamu boleh mengemudi, tapi kalau di bawah 17 tahun kamu tidak boleh mengemudi. Nah, kalau di Prancis juga sama, you can drive. Terus habis itu kalau misalkan lebih dari 14 tahun, you can drive with supervision, kayak harus ada pengawasannya juga. Terus kalau misalkan di bawah itu yang di lebih dari 14 itu kan you can drive with supervision, tapi kalau di bawah itu you can drive. Nah misalkan kalau kita gimana sih kalau kita tulisannya pengennya nggak mau dari sini nih ke South Africa, Mexico, India, France, kita maunya ke Jepang atau Korea Selatan biar ketemu member-member K-pop. Nah tapi di sini ntar jawabannya data is not available for this country. Jadi yang available itu cuma yang keempat negara ini, yaitu South Africa, Mexico, India, and France. So I want to try this running. Oke, kita mulai dari sini, kita klik where do you want to drive. Aku karena lagi pengen croissant, jadi pengennya ke France atau Prancis. Ditanya how old are you, tahun ini aku masih 18 tahun. Kepencet. Sorry kayaknya aku ada salah. Oh my god, wait guys, aku salah pencet. Oke. Nah, kita stop dulu. Oke, nih. France 12. Nah, you can drive karena aku tadi ketemu di sini. Kalau misalkan France mana ini ya, paling bawah ya. Ya, kalau lebih dari 17 tahun you can drive atau kamu bisa mengemudi. Aku pengen coba jadinya kalau misalkan aku pergi ke Korea Selatan. Misalkan di sini. South Korea. Nah, ditanyain juga nih umur berapa, 18. Tuh, data is not available for this country. Tadi kenapa aku udah jawab France, tapi harus benar-benar sesuai ya guys kapitalnya, karena kalau misalkan France-nya F-nya kecil itu nggak kebaca datanya. Jadi kita harus benar-benar sesuai dengan data yang tersedia itu. Nah misalkan aku juga pengen deh ke Meksiko. Kita Meksiko. Aku misalkan umur aku 12. Tuh, berarti aku gak boleh mengemudi gitu. Nah, segitu aja mungkin project kali ini. Kita lanjut ke next. Aku pengen coba di Rapid gimana sih. Nah ini aku udah memprogramkan, maksudnya mengetik di Python di Rapid ini. Saya ada country info gini. Teman-teman sekali lagi boleh screenshot aja atau di pause karena ini memang panjang sekali. Bentar ya, ini kalian bisa pause pelan-pelan. Pause, aku scroll pelan-pelan. Oke.
Nah, oke, kita jalankan, kita runningkan. Where do you want to drive? Aku tadi kan udah ke Meksiko conference ya. Sekarang aku mau ke India. Umur aku 18. Can drive. Sama seperti yang tadi, kalian kurang lebih kayak mungkin kalau misalkan di Rapid itu pakai if, else, elif gitu-gitu, karena kita lagi pakai fungsi apa ya, kondisi Python. Ini misalkan country sama dengan pengguna umurnya berapa, pakai integral input gini sama dengan gitu. Jadi kurang lebih sama sih seperti Scratch, cuma bedanya kalau Scratch itu kan dia pakai blok ya, tapi kalau misalkan di Rapid itu pakai if, else, dan elif gitu. Sama aja misalkan aku kita stop dulu. Oke, misalkan aku ini ya ke South Africa. Penulisannya juga harus dilihat ya teman-teman, takutnya memang tidak kebaca. Misalkan aku umurnya baru 14 tahun gitu, berarti you can drive gitu teman-teman. Oke, segitu dulu teman-teman video kali ini. Mohon maaf misalkan aku masih banyak kesalahan dalam mengajarkan kalian pemrograman gimana, banyak keliru juga. Aku harap di sini aku bisa membantu teman-teman sedikit-sedikit untuk memahami pemrograman materi kali ini, terutama untuk if, else, boolean, terus sama elif gitu. Nah, semoga video aku bermanfaat. Dadah teman-teman.